Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, mengingatkan kita semuanya untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan dilarang berkerumun, serta mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun. COVID belum akan berakhir. Sampai kapan, kita pun belum bisa memberikan jawabannya. Dalam waktu dekat ini, kita juga akan menyelenggarakan serangkaian liburan, libur Natal dan libur Tahun Baru. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengajak kita semua untuk liburan aman dan nyaman tanpa jalan-jalan. Liburan yang aman dan nyaman tanpa bepergian. Liburan yang aman dan nyaman di rumah saja, mengingat dalam kurun waktu 2-3 minggu yang akan datang, akan terjadi cuaca ekstrim di sejumlah daerah di wilayah tanah air. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Halo pemirsa, senang sekali saya Suwiryo bisa hadir menemani Anda hari ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas. Seperti yang telah kita dengar bersama tadi, pesan dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bapak Letnan TNI Doni Monardo, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, mari kita libur aman dan nyaman tanpa jalan-jalan, tanpa bepergian, dan tetap di rumah saja. Serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini adalah mutasi virus corona. Bagaimana mengantisipasinya? Yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Geraha BNPB Jakarta. Varian baru virus corona yang ditemukan di Inggris diklaim 40 hingga 70% lebih menular. Hal ini disampaikan National Health Service berdasarkan kasus yang terus melesat di Inggris bagian selatan. Nah, sifat virus menyebar melalui manusia, maka upaya antisipasi sedini mungkin patut dilakukan. Sementara ini, pemerintah melarang warga Inggris dan Australia masuk ke Indonesia karena potensi penularan yang sangat cepat. Maka diperlukan respon yang tidak kalah cepat dari kita semua. Seluruh elemen masyarakat harus berperan aktif dan waspada dengan selalu disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Lalu, sejauh mana mutasi virus itu telah terjadi? Bagaimana kita dapat mengenali gejalanya dan apa saja strategi yang harus ditempuh? Untuk mengetahui kaitan strain COVID-19 terbaru dengan vaksin yang saat ini tengah dalam tahap uji klinis, serta deteksi virus melalui tes PCR, telah hadir sore ini Profesor Bambang Brojonegoro PhD, Menteri Riset dan Teknologi. Selamat sore Prof. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Prof ya. Terima kasih sudah hadir sore ini Prof. Dan bagaimana sebaiknya respon masyarakat terkait strain COVID-19 terbaru dan vaksin COVID-19? Telah hadir Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Selamat sore Prof. Selamat sore Mas Wiryo. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Selamat sore juga. Dan selanjutnya, sebelum memulai perbincangan ini, saya akan perkenalkan juga Profesor Dr. Amin Subandrio, PhD, SPMK. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Mikrobiologi, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Dan selamat sore Prof. Salam sehat ya Prof. Selamat sore, salam sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini Prof. Pendengar, sebelum memulai perbincangan ini, kami juga nanti akan mengajak Anda untuk tetap mengingatkan bahwa protokol kesehatan itu sangat penting karena ini adalah kunci untuk tetap terhindar dari penularan COVID-19. Baik, sebelum kita memasuki
nanti akan ada sesi tanya jawab. Saya akan memulai dari Profesor Bambang Brojonegoro terlebih dahulu ya untuk memaparkan apa sih upaya yang pemerintah telah lakukan, Prof. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya langsung masuk ke paparan, ya, di mana pertama kali yang tetap harus kita ingat bahwa virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-19 ini memang virus yang gampang sekali menular, cepat sekali penyebarannya, sehingga mau tidak mau kita tidak boleh sedikit pun menganggap enteng, apalagi dengan temuan varian dari Inggris, ya, yang tentu saja harus menjadi concern kita semua. Ya. Virus SARS-CoV-2 adalah virus RNA yang tergolong paling besar dalam keluarga virus corona. Jadi keluarga virus corona itu banyak, ya. Beberapa sudah menjadi wabah seperti SARS, kemudian MERS, dan sekarang SARS-CoV-2. Dan kebetulan virus SARS-CoV-2 ini yang paling besar, ya. Dan kemudian yang juga harus diperhatikan, cara penularannya adalah seperti yang kita tahu melalui droplet. Jadi sangat mudah melalui butiran air, ya, yang bisa terjadi kalau kita bicara dan seterusnya. Jadi penularannya antar manusia, ya, dan sangat mudah. Dan kemudian daya tularnya sangat tinggi, 20 kali dibanding SARS, ya. Kalau mungkin ada yang sebagian masih ingat waktu SARS kejadian di tahun 2000-an, ya, sempat membuat beberapa negara juga berhenti kegiatan ekonominya, yang ini 20 kali, ya. Dan satu lagi, virus ini mudah beradaptasi dengan host. Nah, karena mudah beradaptasi dengan host, ya, dan virus itu hanya bisa hidup kalau ada hostnya. Nah, maka terjadilah mutasi, ya. Mutasi itu terjadi karena adaptasi dari virus itu terhadap host. Dan kemudian proses mutasi dan adaptasi itu terjadi baik dari host ke host, ya, dari orang ke orang, kemudian akhirnya juga lintas etnisitas, ya, dari satu etnis ke etnis lain, dan akhirnya dari satu wilayah ke wilayah lain, ya. Jadi kalau dilihat begitu mudahnya penyebaran ini. Nah, pada saat ini seperti kita tahu sudah disampaikan oleh pihak Inggris mengenai varian baru, ya. Namanya memang mungkin masih terlalu panjang, ya. Jadi varian under investigation 2020-12-01, 1 Desember 2020. Mungkin untuk mudahnya Mas Wiryo, kita sebut saja SARS-CoV-2 yang varian Inggris, ya. Nah, sebenarnya pertama kali varian ini diketemukan di Inggris sudah 20 September, jadi hampir akhir September 2020. Dan per 13 Desember, sudah lebih dari 1.100 kasus yang terdeteksi di Inggris Raya, ya. Dan kemudian peningkatannya itu begitu cepat, ya, sehingga kalau kita lihat di bulan November dan terutama bulan Desember terjadi peningkatan yang luar biasa, sehingga di Inggris bagian tenggara yang paling banyak terdampak, dari seluruh isolat virus yang berhasil ditemukan dari pemeriksaan sampel, 50%-nya mengandung varian ini, ya. Jadi sudah sangat masif di Inggris. Nah, kemudian kenapa bisa ditemukan di Inggris, ya? Atau kenapa munculnya di Inggris? Ini bukan suatu kebetulan. Ini bukan kebetulan, ya. Inggris itu adalah salah satu negara yang punya monitoring dan surveillance genomik dan molekuler yang mungkin terbaik di dunia. Karena itu mereka bisa mendeteksi bahwa ada mutasi yang ternyata bisa menyebabkan penularan yang lebih cepat. Jadi yang sudah terlihat di Inggris, penularannya terbukti lebih cepat, tetapi belum ada bukti bahwa varian ini menimbulkan tingkat keparahan yang lebih, ya. Jadi tidak membuat penyakitnya menjadi lebih berat dan juga tidak menambah tingkat kematian, ya. Jadi masih fokus pada kemudahan untuk menyebarnya tadi. Tapi kita tentu tidak boleh lupa bahwa kalau kita bicara penyebaran virus SARS-CoV-2 ini, berarti kan langsung terkena kepada orang-orang yang berpotensi seperti komorbid maupun orang tua. Jadi kita tetap intinya harus berhati-hati. Nah, kemudian seperti apa kira-kira mutasi yang terjadi ini?
kita ingat beberapa saat yang lalu kita juga pernah dihebohkan dengan varian D614G. Ya. Yang waktu itu dari lapangannya tidak terbukti menimbulkan penyebaran yang lebih cepat, demikian juga keparahan dan kematian. Nah, jadi bedanya yang sekarang ini ternyata memang dilihat dari data, penyebarannya memang lebih cepat. Dan salah satu yang dipengaruhi oleh virus atau varian ini adalah dia dalam tanda petik menyerang bagian yang disebut sebagai receptor binding domain. Ya. Nah ini tentunya agak beda karena yang D614G tidak menyerang RBD tersebut. Ya. Nah kemudian selain Inggris ternyata ada kasus yang mirip ditemukan di Afrika Selatan dan Australia. Ya. Mirip dalam pengertian tidak sama persis, tidak identik, tetapi punya penularan yang lebih cepat. Ya. Dan satu lagi dampak dari adanya varian ini adalah pada pemeriksaan PCR. Ya. Jadi mesin PCR itu salah satunya dia mendeteksi gene S, ya, spike. Nah, kalau dia mesin PCR-nya, diagnostiknya menargetkan gene S, maka ada kemungkinan ada gangguan akurasi, Ya. ya, dengan adanya varian ini. Ya, boleh dilanjutkan, ya. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa varian ini menimbulkan penyebaran lebih cepat. Nah, di Inggris, misalkan kalau kita lihat grafiknya yang sebelah kanan terjadi kenaikan, ya. Dan saat ini posisi Inggris R-nya itu lebih dari 1. Artinya kalau satu orang membawa virus, dia akan menyebarkan ke lebih dari 1 orang, ya. Padahal target kita kan harus 1 orang atau tidak ada yang ditularkan. Ya. Jadi terjadi peningkatan, ya. Kemudian data berikutnya bisa disampaikan, lanjut. Ini menunjukkan bahwa di daerah Inggris Tenggara, ya, jadi termasuk London di situ, terjadi peningkatan kasus harian yang jauh lebih cepat dibandingkan kasus nasional se-Inggris. Ya. Jadi memang varian ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus harian lebih cepat. Ya, lanjut. Nah, satu lagi juga setelah dilihat sampel-sampel positif, ya, yang terjadi di Inggris di awal bulan Desember, ternyata mayoritas di London bahkan sampai 60% itu sudah mengandung varian tersebut. Jadi memang varian baru ini harus benar-benar diwaspadai. Ya, lanjut. Nah, kita melihat beberapa hari atau beberapa minggu terakhir begitu banyak negara yang mulai membatasi atau melarang ya pergerakan orang dari Inggris ke negaranya. Nah, kemudian ada negara seperti China yang kemudian memberi perlakuan khusus kepada orang dari Inggris yang datang dengan karantina lebih lama, atau Korea yang barangkali sedang mereview bagaimana syarat orang itu bisa keluar dari karantina, khusus terutama yang dari Inggris. Ya, lanjut. Nah, apa implikasinya? Ini kan topik dari talkshow kita pada sore hari ini. Ya, pertama tentunya kita harus sangat waspada. Ya, dengan tingkat peningkatan kasus positif dan juga infeksi yang makin tinggi, tentunya kita harus menjaga agar varian ini tidak sampai ikut membuat keadaan menjadi lebih berat, ya. Tetapi saat ini kalau kita coba simpulkan, belum ada bukti yang menunjukkan varian ini sudah ada di Indonesia atau sudah menyebar di Indonesia. Belum ada bukti, ya. Belum ada bukti. Meskipun harus diakui genomic dan molecular surveillance kita tidak secanggih seperti Inggris, ya. Nah, kalau kita lihat ada dua negara tetangga kita yang sudah kedatangan varian ini. Yang satu adalah Australia dan kemudian baru saja itu adalah Singapura. Kasusnya 1 orang, tapi itu artinya kita sudah mulai harus lebih berhati-hati karena makin dekat dengan kita, ya. Nah, meskipun saat ini belum ada bukti bahwa varian ini menimbulkan peningkatan keparahan penyakit, namun bukan berarti ini pasti seperti itu, ya. Karena ini masih perlu bukti, informasi dan penelitian lebih lanjut, ya. Nah, tentunya kita harus selalu mengikuti best practice seperti yang disarankan oleh berbagai institusi,
WHO dan juga European CDC, yaitu pertama memberi perhatian terhadap kinerja PCR test yang menargetkan gene S, ya, karena berarti ada kemungkinan akurasinya terganggu. Kemudian kedua, harus dilakukan studi epidemiologi dan virologi mengenai pengaruh mutasi terhadap perubahan fungsi virus dalam hal inefektivitas dan patogenitas. Dan kemudian ini yang paling penting, kami sudah melakukan yang namanya whole genome sequencing. Namun tampaknya kita harus lebih intensif melakukan whole genome sequencing secara rutin terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Dan yang paling penting berbagi data, ya, baik antar negara maupun antar institusi yang melakukan whole genome sequencing di Indonesia. Dan terakhir, ya, kebetulan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang dipimpin Prof. Amin Subandrio ada di bawah koordinasi Kemenristek BRIN. Kami sudah melakukan pemetaan SARS-CoV-2 dari 1.000 sampel klinis dari berbagai daerah, ya. Dan harapannya kita bisa memahami distribusi dan pola penyebaran virus serta mendeteksi tadi kemungkinan varian tersebut barangkali sudah muncul di Indonesia. Nah, itu harus dilakukan surveillance yang lebih ketat. Dan kami juga tentunya akan bekerja sama dengan universitas maupun lembaga lain yang selama ini juga melakukan whole genome sequencing. Dengan satu catatan, kita harus semua berbagi data, berbagi informasi, sharing data. Tidak boleh ada yang disembunyikan, karena ini kita berhadapan dengan musuh dalam tanda petik yang tidak kelihatan. Dan ternyata juga belum kita kenal sepenuhnya. Jadi penting sekali untuk kita meningkatkan yang namanya molecular dan genomic surveillance. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Wiryo. Baik, Prof, langsung Prof, karena kita kan belum tahu tingkat keganasan dari virus ini, Prof, ya. Yang kita ketahui bahwa mutasi virus ini penularan yang lebih cepat. Nah, apakah ada potensi bahwa virus ini juga meningkatkan keganasan ya virus ini sehingga meningkatkan kematian yang begitu banyak? Sampai saat ini belum ada bukti, ya. Saya menggunakan kata belum di sini, bukan kata tidak. Jadi artinya kita tetap harus waspada sekali. Tapi sampai saat ini memang belum ada bukti mengenai tingkat keganasan penyakit akibat virus ini dan juga tingkat kematian yang terjadi. Oke, baik. Prof. Wiku, bagaimana masyarakat harus mewaspadai penularan virus COVID-19 ini yang sekarang bahkan telah berubah dalam varian yang baru, Prof? Baik, terima kasih Mas Wiryo, para pendengar El Sinta. Jadi pada prinsipnya untuk menghindari penularan seperti ini adalah menjalankan protokol kesehatan. Apapun virusnya, varian yang manapun, selalu kita harus tetap waspada dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Karena itu adalah proteksi diri kita yang kita miliki sekarang. Dengan cara kita menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, itu adalah cara yang paling murah, yang efektif kalau dijalankan secara kolektif seluruh masyarakat. Jadi virusnya tidak punya kesempatan untuk menulari kita, karena setiap kali menulari terjadi infeksi, maka di situ potensi terjadi mutasi virus itu sendiri. Jadi kalau kita bisa menjaga supaya tidak terjadi penularan, maka virusnya akan tertekan sehingga tidak melakukan mutasi. Oke, jadi memang kuncinya adalah 3 tadi ya. Jadi memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak meskipun terkesan biasa, tapi itu justru kunci untuk mencegah penyebaran virus itu ya, Prof ya. Oke, Prof, varian virus yang terus berkembang seperti ini kan, apakah juga akan berpengaruh terhadap herd immunity atau kekebalan komunitas atas wabah ini, Prof? Ya, jadi virusnya virus corona dan tentunya untuk menciptakan herd immunity terhadap penyakit tertentu, maka perlu jumlah orang yang memiliki kekebalan. Timbulnya kekebalan bisa saja karena tertular kemudian sembuh, atau bisa juga melalui upaya vaksinasi. Tentunya vaksinasi yang efektif cocok terhadap virus yang beredar. Selama virus yang beredar tidak berubah secara drastis dalam rangka penularannya, maka itu akan bisa menciptakan herd immunity terhadap virus spesifik tersebut. Oke, baik. Prof. Bambang, apakah ada gejala khusus ketika menginfeksi tubuh dibandingkan dengan varian virus sebelum bermutasi? Ya, mungkin sebelum menjawab tadi ada satu poin penting yang belum saya sampaikan. Jadi meskipun varian dari Inggris ini menyerang namanya reseptor binding domain, yang sangat penting dalam pengembangan vaksin,
atau efektivitas vaksin, tapi paling tidak meskipun yang diserang ada RBD, tapi RBD-nya sendiri tidak akan terganggu struktur maupun antigenisitasnya. Jadi artinya vaksin masih tetap efektif meskipun ada varian baru ini. Ini pesan penting yang perlu kami sampaikan. Nah, kalau mengenai tadi gejala penyakit, masalahnya sekarang adalah tingkat penularan yang cepat, ya. Dan tingkat penularan yang cepat ini jangan kita lihat dari segi penyakitnya saja, tapi bahwa orang yang kena, meskipun itu OTG, ya, tapi dia tertular, maka kalau varian itu yang dia dapatkan, misalkan, maka dengan cepat sekali akan menular ke orang lain. Kalau dengan R di atas 1, kan berarti misalkan satu anak muda bisa menulari lebih dari satu orang. Nah, bisa saja menulari anak muda lain yang barangkali juga OTG juga, tapi bisa menulari orang tua atau menulari orang yang komorbid. Jadi kita harus melihat bahayanya justru di situ, dengan penularan yang lebih cepat dan lebih mudah. Ya, Prof, apakah munculnya varian baru ini juga berpengaruh terhadap kondisi geografis suatu wilayah, Prof? Misalnya perbedaan dengan negara yang beriklim tropis dan subtropis, Prof? Ya, ini mungkin Prof. Amin nanti bisa menjawab. Tapi pandangan saya kita jangan terlalu mudah ya terbawa dengan pendapat atau hipotesa bahwa yang iklimnya lebih hangat seperti kita, tropis maupun subtropis itu akan lebih imun lah, lebih tahan terhadap virus COVID dibandingkan yang dingin, ya. Artinya poinnya Prof. Wiku tadi bahwa virus ini gampang bermutasi. Jadi artinya kita harus selalu mengantisipasi mutasi ini akan selalu terjadi. Kasus D614G itu pun kita lihat awalnya kan kita mendapatkan info itu dari Malaysia, ya, meskipun tidak menimbulkan atau tidak terbukti lebih gampang menular maupun lebih ganas. Iya, Prof. Amin, bagaimana peluang dari mutasi virus ini yang kemudian mungkin bisa berpengaruh terhadap rencana vaksinasi yang akan kita lakukan, Prof. Amin? Terima kasih, Mas Wiryo. Jadi intinya adalah virus corona ini memang mudah mutasi sebagaimana virus-virus lain. Setiap kali dia bereplikasi, setiap kali dia memperbanyak diri, terjadi mutasi secara acak, ya, secara random. Dan kemudian terjadi proses seleksi. Kalau virusnya mutasi kemudian tambah buruk buat dia akan mati. Tapi kalau dia mengalami mutasi yang menyebabkan dia lebih fit terhadap lingkungannya, dia survive. Jadi kita lihat makin lama kalau dia mutasi untuk adaptasi, makin baik karena ada proses seleksi, ya. Nah, dikaitkan dengan vaksinasi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa sejauh ini sebelum ini ya, mutasi itu terjadi di protein S tapi bukan di reseptor binding domain, jadi bukan di bagian ujung sekali yang menempel pada sel manusia. Nah, pada mutasi yang baru ini memang sudah mulai terjadi mutasi di RBD, tapi hanya beberapa poin dan itu belum sampai mengubah struktur maupun sifat antigennya, sehingga sejauh ini belum mengganggu kinerja vaksin. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang geografis. Betul. Saya jawab sekalian. Sebenarnya situasi saat ini sudah menjawab pertanyaan itu, karena terjadi di Inggris yang dingin saat ini. Dan sekarang sudah ada di Australia yang saat ini musim panas. Dan ada di Singapura yang tidak berbeda dengan Indonesia. Jadi sikap kita sebetulnya kita harus waspada. Harus berhati-hati bahwa virus itu tidak mengenal musim, tidak mengenal geografis. Iya, Prof, sudah sampai di Singapura, Prof, ya, dekat sekali dengan kita. Kita perlu takut, khawatir, atau bagaimana kita menyikapinya, Prof? Ya, intinya kita berhati-hati, bukan terus panik, ya, terlalu khawatir. Nah, kehati-hatian itu harus diterjemahkan menjadi upaya kita untuk meningkatkan kemampuan untuk satu, mendeteksi, yang kedua tentu merespons, dan yang ketiga mencegah jangan sampai dia masuk ke Indonesia dengan mudah. Ya, memang tidak terlalu mudah sih untuk mendeteksi itu karena pintu kita terlalu banyak juga. Iya, baik. Prof, kita tahu bahwa kita kan sedang mengembangkan vaksin merah putih ya, Prof. Progresnya bagaimana, Prof? Saat ini
dalam persentase mungkin saya bisa cerita sekitar 60% dari proses laboratoriumnya. Dan insya Allah sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, bulan Maret 2021 kami sudah bisa memberikan bibit vaksinnya ke industri, dalam hal ini Bio Farma, untuk dilanjutkan ke uji selanjutnya, uji preklinik, uji klinik 1, 2, dan 3. Sejauh ini progresnya on the track ya Prof ya? Sejauh ini masih on the track. Ya. Baik. Prof Wiku, kita tahu bahwa laporan Satgas menunjukkan penyebaran virus ini berkaitan dengan tingkat mobilitas individu, Prof ya. Nah, varian ini justru muncul saat momen menjelang libur, Prof. Nah, di mana kemungkinan mobilitas penduduk juga akan tinggi. Nah, bagaimana kita menyikapinya, Prof? Ya, baik. Jadi melihat perkembangan terkini dan kebetulan munculnya pas liburan panjang, Natal dan Tahun Baru, jadi masyarakat harus betul-betul waspada. Jadi ini adalah peringatan. Kalau kita tahu seperti ini, jangan kita lawan keadaan ini. Sebaiknya kita tidak melakukan perjalanan. Kita menghindari mobilitas penduduk. Karena mobilitas penduduk itu akan meningkatkan kemungkinan virus itu untuk menular. Seandainya virus itu sudah ada di daerah Asia, dengan mobilitas penduduk antar negara berpotensi untuk masuk ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Di dalam Indonesia pun juga kita harus membatasi mobilitas penduduk. Lebih baik kita tinggal di rumah saja, liburan dengan aman dan nyaman, tanpa harus melakukan jalan-jalan dan seterusnya, yang menimbulkan potensi penularan. Karena kalau kita melakukan perjalanan dan mobilitas, itu memberi kesempatan kepada virus itu untuk menular. Apalagi kalau virus varian baru ini, maka potensi menularnya menjadi lebih tinggi. Demikian. Jadi sebaiknya menahan diri ya Prof ya. Tidak harus bepergian keluar, liburan keluar jika itu membahayakan, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ya Prof ya. Ya, jadi betul-betul kita harus bisa menahan diri, waspada, menjadi orang yang bertanggung jawab, karena jangan sampai kita menulari orang lain. Betul. Prof, jika penyebaran tidak terbendung seperti sekarang ini Prof, kemungkinan efek yang akan ditimbulkan nantinya itu seperti apa Prof? Apabila tidak terbendung, apalagi di dalam musim liburan panjang seperti ini, kita sudah pengalaman 3 kali, selalu setelah liburan panjang kasusnya naik 50-100%. Maka kalau kita nggak belajar dan sekarang adalah yang keempat, maka kita akan mendapatkan kasus yang jumlahnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya dan tidak bisa ditolerir. Prof, hari ini saya mendapatkan kabar jika angka positif COVID hari ini hariannya sudah mencapai di angka 7.000 lebih, Prof. Ya, betul. 7.199 pada hari ini. Artinya kita perlu waspada, perlu khawatir, waspada ditingkatkan, atau bagaimana, Prof? Sangat. Sejak bulan November sampai dengan Desember ini, terjadi peningkatan kasus yang begitu besar, kasus aktif. Dari sekitar 54.000 pada awal bulan November, sekarang sudah 110.000. Jadi sudah 100% peningkatannya dalam waktu hanya kurang dari 2 bulan. Ini adalah alarm yang sangat penting. Jangan pernah menganggap remeh atas virus ini, Prof ya. Setiap kali kenaikan kasus itu artinya nyawa. Baik, Prof Bambang, kita tahu bahwa ketika vaksin itu tiba di Indonesia dan Januari akan disuntikan, maka masyarakat sangat bersukacita menyambut ini. Nah Prof, dengan efektivitas vaksin terhadap strain virus COVID-19 terbaru ini, kira-kira seperti apa Prof dampaknya, Prof? Tadi sudah dibahas ya, baik oleh saya maupun oleh Prof Amin, bahwa paling tidak sampai mutasi yang terjadi di Inggris ini, belum ada bukti bahwa strain ini atau varian ini bisa mengganggu efektivitas dari vaksin. Jadi pengembangan vaksin tetap on track. Ya. Tetapi kita jangan lupa bahwa virus SARS-CoV-2 ini, yang tadi saya awal katakan, ini bagian dari keluarga besar virus corona. Atau ya sangat dekat juga dengan virus flu. Nah, khusus untuk flu saat ini vaksinnya itu harus di-update atau harus diganti setiap 2 atau 3 tahun karena mutasi. Ya. Jadi artinya meskipun sampai saat ini mutasi itu tidak mengganggu pengembangan vaksin, tetapi kita tetap harus melakukan surveillance yang tadi, ya, sehingga kita tahu suatu saat apakah ketika terjadi mutasi baru, sehingga virusnya berubah karakternya, barangkali juga perlu dilakukan modifikasi terhadap vaksinnya. Karena itu memang vaksin yang datang awal ini sangat perlu
untuk kita mulai segera menangani pandemi ini dengan lebih baik. Tetapi yang paling penting, kita belum tahu persis nanti berapa lama daya tahan tubuh yang ditimbulkan oleh vaksin itu akan bertahan di tubuh kita, ya, sehingga masih ada kemungkinan program vaksinasi kembali, apakah tahun depan misalkan atau 2 tahun berikutnya. Nah, kemudian kita juga harus perhatikan bagaimana mutasi yang terjadi dengan virus SARS-CoV-2 itu sendiri. Iya. Prof, apakah mutasi virus COVID ini juga dipelajari oleh Eijkman? Diteliti oleh Eijkman? Ya, tentu. Jadi tugas kami memang sejak awal, bahkan sejak awal sekali pandemi ini, bulan Januari, kami sudah berupaya untuk mendapatkan virus yang menyebabkan pandemi ini, mulai yang paling dekat dengan yang aslinya dari Wuhan. Iya. Jadi sudah kita ikuti terus. Sampai yang terakhir kami dapat informasinya adalah diisolasi sekitar bulan Agustus September, yaitu kita bisa melihat ada perubahan pola mutasinya dari virus-virus itu. Nah, saat ini kami sedang dalam proses untuk mempelajari yang virus-virus di bulan November, Desember, agar mendapatkan data lebih terkini, termasuk yang berkaitan dengan virus mutasi di Inggris ini, ya, sehingga kalau memang sudah ada, maka kita bisa menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil. Ya. Ya. Jadi memang sejak awal sudah dipelajari itu kemungkinan-kemungkinan ya, Prof ya, sehingga kita lebih sigap dalam mengantisipasinya. Baik, Prof Wiku, bagaimana meyakinkan masyarakat agar tetap patuh protokol kesehatan? Meski kini vaksin sudah di depan mata ya, Prof ya? Ya, baik. Jadi sebenarnya kan kita ini perlu tameng, perlu proteksi. Proteksi pertama yang kita miliki, atau tameng pertama adalah protokol kesehatan, 3M. Akan ada tameng kedua, yaitu vaksin. Tapi vaksinnya sekarang belum diberikan. Jadi maka dari itu jangan lengah. Gunakan tameng pertama sampai dengan ada tameng kedua dan tameng keduanya efektif. Dan itu masih perlu waktu. Maka dari itu kalau kita punya 2 tameng itu, moga-moga kita memang memiliki proteksi yang sangat tinggi terhadap penularan itu. Mari kita lihat nanti kalau sudah tuntas seluruhnya. Iya, baik Prof. Beberapa waktu lalu kan kita juga sempat mengikuti pemilihan kepala daerah ya Prof ya, tanggal 9 Desember yang lalu. Apakah kenaikan kasus positif yang akhir-akhir ini kembali meningkat merupakan efek kampanye saat pilkada atau ada sebab dari yang lain misalnya Prof? Baik, jadi kalau kita lihat para pemirsa pendengar dari El Sinta, bahwa pilkada ini sebenarnya mulainya sudah cukup lama, beberapa bulan yang lalu. Dan selama beberapa bulan tidak terlihat adanya efek kampanye dan seterusnya dalam kenaikan kasus. Karena kami membandingkan antara daerah yang melakukan pilkada dan yang tidak. Pada saat terjadi pencoblosannya sendiri, itu juga tidak menunjukkan efek peningkatan kasus yang signifikan. Tetapi karena ada kontak dari berbagai daerah dengan penularan yang ada terjadi di masyarakat, itulah yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus itu. Itu yang kita amati terus. Maka dari itu, jangan lengah, kita harus menghindari kerumunan, bahkan dilarang berkerumun. Karena itu berpotensi meningkatkan penularannya. Iya, sekali lagi jangan pernah menganggap remeh ya Prof ya? Iya, betul. Oke, baik. Prof Bambang, bagaimana dengan akurasi alat diagnosa yang sudah ada selama ini untuk mendeteksi strain virus baru ini Prof? Ya. Seperti kita tahu, acuan untuk mendeteksi terjadinya penularan dari virus COVID-19 ini adalah PCR test, ya. RT-PCR yang dianggap sebagai gold standard. Dan kebetulan ada mesin PCR yang katakan mentargetkan gene S atau gene spike, ya, ketika melakukan pengetesan. Nah, ini yang terpengaruh dengan adanya varian baru ini, sehingga memang diharapkan nanti para produsen yang membuat mesin PCR ini bisa melakukan modifikasi terkait akurasi yang menargetkan gene S tersebut, ya. Dan ini mudah-mudahan bisa segera dilakukan setelah kita melihat bahwa di Inggris sudah begitu banyak kasus dan mulai sudah menyebar ke negara lain. Ya.
Oke, Prof. Amin, saya mengajukan pertanyaan dari pendengar, kita selingi saja ya. Ini dari Bu Endang di Semarang, mungkin Prof. Amin bisa membantu untuk menjawabnya. Apakah mutasi virus ini menandakan bahwa virus corona semakin melemah atau semakin menguat eksistensinya di masa depan? Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa mutasi ini terjadi secara alami, secara acak, artinya tidak sistematis oleh si virus itu, tapi kemudian terjadi seleksi. Nah, kalau mutasi itu menyebabkan virusnya menjadi lemah, maka dia akan tereliminasi. Kalau mutasi itu menyebabkan virusnya bertambah, artinya meningkatkan fitness, artinya lebih cocok dengan lingkungannya, maka dia akan survive. Jadi memang itu salah satu upaya virus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia berada. Ya, jadi otomatis mutasi-mutasi kalau terjadi terus makin lama akan menyebabkan si virus itu semakin fit sebetulnya. Ya, tidak harus semakin ganas, tapi dia semakin ya istilahnya semakin fit, artinya semakin sesuai dengan lingkungannya. Iya. Baik, saya lanjut pertanyaan Pak Nando di Palembang, Sumatera Selatan. Apakah varian baru virus corona butuh obat dan vaksin yang berbeda dibandingkan dengan obat dan vaksin yang ada saat ini, Prof? Ya, karena tadi sudah kita bahas varian baru ini baru diketahui meningkatkan penularannya, kecepatan penularan. Tapi belum ada bukti bahwa dia menyebabkan morbiditasnya meningkat, artinya secara klinis keadaannya lebih berat atau lebih sulit diobati, ya, atau lebih cepat menyebabkan kematian, itu belum ada, belum ada buktinya. Termasuk tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri bahwa walaupun RBD-nya sudah dipengaruhi oleh mutasi, tetapi belum sampai ada perubahan struktur sehingga vaksin yang sudah dikembangkan selama ini itu masih bisa efektif, ya. Iya, baik. Prof Wiku, pandemi ini kan memberikan kita banyak sekali pelajaran berharga, Prof, ya, selama 10 bulan terakhir ini. Semua elemen masyarakat dipacu untuk mengambil langkah efisien. Namun belum ada tanda-tanda penurunan kasus positif COVID. Bahkan ditemukan strain baru yang membuat kita deg-degan nih, Prof. Nah, apa yang terjadi saat ini, Prof? Apakah kita juga sudah dalam tahap lelah dalam menghadapi pandemi ini, Prof? Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau kasusnya tetap meningkat atau tidak terkendali sementara waktu, itu menunjukkan bahwa kedisiplinan masyarakatnya belum tinggi. Jadi kita harus meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan setiap saat. Dan kalau kita bisa melakukan itu, maka kasusnya turun. Maka mari kita sama-sama membuktikan bahwa kita bisa. Ini sudah 10 bulan, kita nggak tahu kapan selesainya, maka hanya bangsa yang tangguh yang bisa membuktikan bahwa kita bisa menghadapi ini. Kita sudah punya protokol kesehatan, mari kita lakukan itu, dan mari kita tunjukkan ke semua, termasuk ke dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, bisa menjalankan secara kolektif, karena kita ingin melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, saya sampaikan kembali pertanyaan dari Mary Ismail. Masalah vaksinasi apakah menjadi kewajiban bagi rakyat Indonesia divaksin? Karena ada beberapa orang yang meragukan ini. Bagaimana menyikapi persoalan ini? Apakah ada penjelasan yang lebih konkret? Saya mungkin Pak Profesor Bambang Brojonegoro untuk menanggapi, silakan, Prof. Iya, vaksinasi ini mohon dilihat bukan hanya keselamatan atau kesehatan individu. Ya, jadi bukan karena saya ingin sehat, maka saya ingin divaksin, ya, sehingga orang lain yang merasa cukup kuat badannya merasa tidak perlu divaksin. Vaksinasi ini dilakukan karena kita ingin menangani pandemi ini lebih baik. Kita butuh yang namanya herd immunity atau kekebalan massal. Kekebalan massal itu baru bisa terjadi kalau kita melakukan vaksinasi 2/3 dari jumlah penduduk kita. Berarti sekitar 180 juta. Itu yang sudah disampaikan Presiden bahwa vaksinasi gratis untuk 180 juta. Kenapa? Karena ini target adalah herd immunity. Jadi kita tidak bicara mengenai kesehatan orang per orang. Kita bicara mengenai kesehatan kolektif, kesehatan komunitas, ya, kesehatan masyarakat. Ini public health, bukan private health, ya. Jadi mohon dicermati bahwa pemerintah tentunya akan memilih vaksin yang terbaik, melakukan program vaksinasi juga
dengan secara sistematis, secara cepat, supaya kalau herd immunity tercapai, maka semua dari kita itu akan merasakan dampak bahwa COVID-19 akhirnya bisa tertangani dengan baik, ya, dan tidak perlu deg-degan atau tidak perlu khawatir seperti yang sekarang, meskipun tetap harus menjaga protokol kesehatan. Iya, baik. Prof. Wiku, lalu bagaimana caranya agar semua elemen masyarakat ini ya bisa bersinergi dalam menghentikan pandemi, Prof? Ya, baik para pendengar El Sinta. Jadi sebenarnya kalau kita sadar bahwa pandemi ini adalah masalah kita bersama, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri bahwa ini bukan hanya untuk vaksin ini bukan hanya untuk satu orang atau individu. Ini adalah untuk kolektif seluruh bangsa, maka mari kita gotong royong. Jadi kalau kita gotong royong dan kita juga menjalankan protokol kesehatan dan juga mau divaksin, maka akan tertimbul proteksi kolektif untuk bangsa kita. Jadi kita saling melindungi, kita saling menyelamatkan. Itulah yang jadi tujuan kita bersama. Baik. Pertanyaan untuk Prof. Amin dari Diah RCTI, penyebab variasi tersebut apakah ada kemungkinan lingkungan berpengaruh termasuk inang yang berperan, Prof? Artinya strain virus SARS-CoV-2 ini akan berbeda-beda di setiap negara. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita mesti menyadari bahwa mutasi itu memang bisa menimbulkan masalah. Tetapi mutasi itu sendiri membantu kita mengidentifikasi si virus. Berdasarkan mutasi itu kita bisa tahu virus itu dari mana. Ya, apakah virus dari Jakarta berhubungan dengan yang ada di Surabaya dan sebagainya. Nah, kita juga bisa mempelajari pola mutasi yang ada. Dari yang sudah disubmit ke GIS-8, kita bisa mengetahui misalnya virus yang ada yang bersirkulasi di Indonesia itu pola mutasinya masih berkerabat dekat dengan yang di Wuhan, yang pertama kali ditemukan Desember 2019 dan juga di daerah sini. Tapi berbeda secara jelas dari pola mutasi yang ada di Eropa, Afrika maupun di Amerika. Ya, nah, jadi dari pola mutasi itu juga nanti itu kan semua berdasarkan molekular epidemiologi. Nah, kita bisa mengatur strategi bagaimana mengendalikannya. Kemudian tadi dipertanyakan apakah dipengaruhi oleh hostnya dan sebagainya. Tentu saja karena survival dari virus itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi kalau ada host yang secara genetik misalnya dia lebih rentan terhadap virus ini, maka dia akan lebih mudah. Tapi kalau yang lebih kuat imunnya, seleksi terhadap si virus itu menjadi lebih strict kan. Nah, jadi sebetulnya virus yang bisa lolos dari orang-orang yang lebih kebal, itu adalah virus yang kuat. Ya. Nah, itu bisa mempengaruhi. Jadi dengan mempelajari pola resistensi virusnya dan juga ini yang sedang akan kita mulai juga mempelajari latar belakang genetik orang-orang, terutama orang Indonesia. Nah, kita bisa mengetahui orang-orang yang mana saja dengan latar belakang genetik mana saja atau etnis mana saja yang lebih rentan terhadap infeksi ini. Baik. Mudah-mudahan jawabannya membantu ya untuk jawaban dari pertanyaan dari teman RCTI. Oke. Terakhir Prof. Bambang, imbauan untuk masyarakat masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi, khususnya libur panjang dan Natal serta akhir tahun baru ini, Prof. Kebetulan ada barangkali rumus sederhana yang bisa dipahami masyarakat, yaitu tingkat infeksi itu sama dengan jumlah virus yang menyerang kita dibagi dengan daya tahan tubuh kita atau imun kita. Nah, kalau melihat rumus tersebut, berarti kalau kita tidak ingin terinfeksi, kita berharap agar virus yang menyerang kita itu virus yang lemah, atau kita bisa menangkal virusnya. Atau kalau kita terkena virus, kita punya imun atau daya tahan tubuh yang kuat. Nah, dari situ artinya yang selalu diangkat oleh Satgas dan semua pihak di pemerintah mengenai 3M itu sangat perlu. Karena 3M itu baik mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker,
itu adalah pertahanan kita agar virus itu tidak menyerang kita. Ya, dengan kita pakai masker, cuci tangan, kan berarti tidak ada potensi virus itu menyerang kita. Ya, sehingga di pembilangnya tadi jumlah virus yang menyebar itu berarti bisa kita tangkal. Ya. Nah, tapi kalaupun kemudian masih ada virus yang entah karena kita kadang-kadang lupa memakai masker, kemudian masuk, tapi kemudian kita punya imun yang kuat, maka mudah-mudahan imun itu juga tetap bisa menahan sehingga kita bisa terbebas dari virus. Jadi kesimpulannya tetap 3M ditambah kita harus terus menjaga daya tahan tubuh kita. Baik dengan gaya hidup sehat, berolahraga, makanan yang tepat, dan juga kebetulan cukup banyak suplemen herbal yang barangkali juga bisa membantu untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Baik, terima kasih Prof. Bambang Brojonegoro, Prof. Amin Subandrio, dan Profesor Wiku Adhisa Smito. Dan tiba saatnya kita di penghujung acara, semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa dan pendengar untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dan dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19, Pak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan, belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa, bukan hanya diminta pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show sore ini. Saya Suwiryo bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Hari dengan 3 wajib iman, wajib aman, wajib